Halo, pernah nggak sih Anda pas lagi mau beli obat atau mungkin buka kotak obat di rumah, terus jadi agak bingung gitu lihat simbol-simbol lingkaran di kemasannya? Ada yang hijau, biru, merah. Sering itu kejadiannya. Nah, hari ini kita mau coba bedah tuntas nih, arti dibalik semua penggolongan obat itu, berdasarkan panduan yang kita punya. Penting banget ini. Iya kan? Biar kita semua lebih paham gitu. Kenapa sih ada obat yang bisa dibeli bebas aja, tapi ada juga yang harus banget pakai resep dokter. Apa sih artinya buat keamanan kita sehari-hari? Betul sekali. Penggolongan ini tuh kunci utama ya buat penggunaan obat yang aman dan rasional. Di Indonesia sendiri, kita punya dasar hukumnya, Peraturan Menteri Kesehatan. Oke? Yang paling sering kita lihat itu pasti obat bebas. Logonya gampang dikenali, lingkaran hijau, tepiannya hitam. Ah, yang hijau itu ya? Kayak paracetamol tablet biasa atau vitamin C gitu. Nah, itu dia contohnya. Bisa dibeli di mana aja, warung, supermarket, apotek, tanpa perlu resep. Risikonya dianggap minimal lah kalau dipakai sesuai petunjuk. Oke, jelas ya yang hijau. Nah, terus kadang ada juga yang biru kan? Itu apalagi bedanya? Nah, kalau lingkaran biru, tepinya juga hitam, itu namanya obat bebas terbatas. Terbatas, maksudnya gimana tuh? Jadi dia juga bisa dibeli tanpa resep, tapi ada tapinya nih. Ada peringatan khusus di kemasan. Biasanya ada kode P nomor 1 sampai P nomor 6. Oh, yang tulisan kecil itu ya? Peringatan. Iya, betul. Isinya bisa macam-macam. Misal, awas obat keras, baca aturan pakai. Atau mungkin peringatan soal efek ngantuk atau nggak boleh untuk kondisi tertentu. Jadi, meskipun bebas, kita tetap harus ekstra hati-hati bacanya. Contohnya, beberapa obat batuk pilek sering masuk sini. Jadi lebih butuh perhatian ekstra ya dibanding yang hijau tadi? Oke. Terus, gimana dengan obat yang katanya harus wajib gitu pakai resep dokter? Nah, ini masuk kategori obat keras atau sering disebut juga golongan G. Simbolnya beda lagi, lingkaran merah, tepi hitam, terus ada huruf K besar di tengahnya. Kak itu maksudnya keras. Tepat sekali. Kenapa harus pakai resep? Ya karena penggunaannya perlu pengawasan dokter. Alasannya bisa banyak. Mungkin dosisnya harus pas banget, potensi efek sampingnya lebih signifikan, atau memang obat itu untuk penyakit yang perlu diagnosis pasti dari dokter dulu. Contohnya apa aja tuh yang kamera ini? Wah, banyak. Antibiotik itu pasti. Terus obat-obat untuk penyakit kronis kayak darah tinggi, diabetes, obat jantung, termasuk juga psikotropika. Psikotropika. Itu bukannya golongan sendiri ya? Secara hukum iya, tapi dari sisi penandaan di kemasan dan keharusan resep, dia masuknya seperti obat keras juga. Simbolnya sama, lingkaran merah, huruf K. Karena kan efeknya ke sistem saraf pusat, bisa mengubah mental atau perilaku, jadi pengawasannya ketat. Oke, jadi kamera ini benar-benar tanda warning ya? Jangan dipakai sembarangan tanpa anjuran dokter. Betul banget. Tapi ada sedikit pengecualian menarik nih, namanya obat wajib apotek atau disingkat OWA. OWA, baru dengar saya. Ini sebenarnya masuk obat keras juga, tapi untuk kondisi penyakit ringan tertentu dan dalam jumlah yang sangat terbatas, apoteker yang sudah dapat pelatihan khusus boleh menyerahkannya langsung ke pasien tanpa resep dokter. Tapi ini kasusnya spesifik banget ya, nggak semua obat keras bisa jadi OWA. Oh gitu. Jadi ada celah sedikit ya, tapi tetap terkontrol oleh apoteker. Iya, nah yang paling ketat lagi pengawasannya itu narkotika. Simbolnya beda sendiri, pakai palang medali merah. Wah, kalau ini udah pasti ya, sangat-sangat diawasi. Pasti, potensi ketergantungannya tinggi sekali. Makanya resepnya pun khusus. Harus resep asli dari dokter, nggak boleh salinan. Terus sering ada aturan tambahan kayak di garis bawah merah nama obatnya. Dan yang paling penting, resep narkotika itu umumnya tidak bisa diulang, ITER. Jadi sekali pakai habis, butuh resep baru lagi. Contohnya kayak kodein dosis tinggi atau morfin. Oke, jadi jelas banget ya tingkatan pengawasannya. Dari yang hijau bebas, biru terbatas, merah keras, sampai palang merah narkotika. Sangat berjenjang. Betul. Nah, di luar obat-obat kimia ini, sumber kita juga sempat singgung sedikit soal obat tradisional. Oh iya, jamu gitu ya? Iya, ada jamu, ada obat herbal terstandar OHT, ada fitofarmaka. Masing-masing punya logo sendiri juga, bentuknya kayak pohon atau salju gitu, yang menunjukkan tingkat pembuktian ilmiah khasiatnya. Tapi itu jalurnya agak beda ya dari penggolongan obat kimia yang kita bahas tadi. Sip. Paling tidak kita tahu ada kategori itu juga. Nah, selain penggolongan berdasarkan cara dapetinnya di Indonesia ini, katanya ada lagi lapisan penting lainnya ya, soal kehamilan. Nah, ini dia.
Penting banget terutama kalau Anda atau pasangan sedang hamil atau mungkin merencanakan kehamilan. Ini soal kategori risiko kehamilan dari FDA. FDA. Itu Badan Pengawas Obat Amerika ya? Kok kita pakai acuan sana? Iya, FDA itu Food and Drug Administration Amerika. Standar keamanan obat mereka itu sering jadi rujukan internasional, termasuk di Indonesia, karena studi dan data yang mereka kumpulkan biasanya sangat komprehensif. Nah, mereka punya sistem kategori risiko obat terhadap janin. Ah, ini nih yang sering ditanyakan biasanya. Apa aja tuh kategorinya? Ada 5 huruf, A, B, C, D, dan X. Gampangnya, makin ke belakang hurufnya, makin tinggi risikonya. Oke, A yang paling aman berarti. Betul. Kategori A itu artinya studi terkontrol pada wanita hamil tidak menunjukkan adanya resiko terhadap janin. Jadi ini dianggap paling aman. Contoh klasiknya itu asam folat. Oke. Terus kalau B? Kategori B, ini ada 2 kemungkinan. Pertama, studi pada hewan tidak menunjukkan resiko, tapi belum ada studi terkontrol yang cukup pada wanita hamil. Atau kemungkinan kedua, studi pada hewan menunjukkan efek samping, tapi efek samping itu tidak terkonfirmasi dalam studi terkontrol pada wanita hamil. Jadi relatif aman, tapi data pada manusianya belum sekuat kategori A. Contohnya antibiotik amoksisilin sering masuk sini. Tetap perlu resep dan pertimbangan dokter tentunya. Oke. Jadi B itu masih lumayan aman lah ya. Lalu C? Nah, kategori C ini yang agak abu-abu dan paling banyak obat ada di sini. Artinya, studi pada hewan menunjukkan efek buruk pada janin, tapi belum ada studi terkontrol yang memadai pada manusia. Atau bisa juga malah belum ada studi sama sekali, baik pada hewan maupun manusia. Lah, jadi gimana dong kalau obatnya kategori C? Obat kategori C ini biasanya diberikan jika dokter menilai potensi manfaatnya bagi si ibu lebih besar daripada potensi resikonya terhadap janin. Jadi ini benar-benar butuh pertimbangan medis kasus per kasus. Contohnya, obat anti nyeri tramadol itu sering masuk kategori C. Oke, ini penting nih. Lanjut ke D. Kategori D. Kalau ini sudah ada bukti positif adanya resiko pada janin manusia berdasarkan data penelitian atau laporan kasus. Tapi penggunaan obatnya mungkin masih bisa diterima meskipun ada resiko. Kok bisa kalau sudah ada bukti risiko? Biasanya ini untuk situasi di mana si ibu mengalami kondisi yang mengancam jiwa dan tidak ada obat lain yang lebih aman yang bisa digunakan. Jadi, manfaat menyelamatkan nyawa ibu dianggap lebih besar daripada risiko pada janin. Tapi tetap harus dengan pemantauan super ketat. Contohnya, beberapa obat anti kejang atau kortikosteroid dosis tinggi kayak prednison bisa masuk sini. Wow, berat juga ya pertimbangannya. Terakhir berarti X ya. Ini yang paling bahaya. Iya, kategori X. Ini mutlak tidak boleh kontraindikasi penuh untuk digunakan selama kehamilan atau pada wanita yang berpotensi hamil. Kenapa? Karena studi pada hewan atau manusia sudah jelas-jelas menunjukkan adanya kelainan pada janin, atau ada bukti kuat risiko pada janin, dan risiko penggunaan obat ini jelas melebihi potensi manfaat apapun. Contohnya obat kemoterapi kayak methotrexat atau imunosupresan azathioprin. Oke, jadi jelas banget ya. A paling aman, X paling bahaya, dan tidak boleh sama sekali. Dan yang C sama D itu perlu pertimbangan dokter yang sangat matang. Tepat sekali. Jadi kalau kita rangkum nih, memahami semua penggolongan ini, baik yang aturan di Indonesia soal simbol hijau biru merah tadi, maupun kategori FDA, A, B, C, D, X untuk kehamilan, itu benar-benar ngebekali kita ya, biar lebih waspada, lebih cerdas milih, dan pakai obat. Ini bukan cuma sekedar simbol atau huruf, tapi ini panduan keselamatan kita. Benar sekali. Ini alat bantu yang sangat berharga buat kita semua sebagai konsumen. Tapi penting juga untuk diingat ya, semua informasi penggolongan ini tuh sifatnya panduan umum. Maksudnya? Maksudnya, ini nggak bisa menggantikan percakapan langsung dan pemeriksaan oleh dokter atau konsultasi sama apoteker Anda. Kondisi tiap orang itu kan unik. Riwayat kesehatannya, alerginya, obat lain yang mungkin lagi diminum. Jadi selalu diskusikan dulu sebelum minum obat apapun. Bahkan yang logonya hijau sekalipun, kalau Anda punya kondisi kesehatan tertentu, tetap baiknya ngobrol dulu sama ahlinya. Setuju banget. Jadi intinya, kenali obat Anda, pahami aturannya, simbolnya, kategorinya, tapi jangan pernah ragu untuk bertanya pada dokter atau apoteker. Karena penggolongan ini dibuat untuk melindungi kita semua. Iya.
Dan mungkin ini bisa jadi bahan renungan juga buat kita ya. Mengingat informasi ini kan lumayan kompleks tapi penting banget. Nah, gimana caranya ya agar pemahaman soal penggolongan dan risiko obat ini bisa lebih merata, lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, supaya penggunaan obat yang bijak dan aman itu benar-benar jadi budaya kita bersama? Pertanyaan reflektif yang bagus banget itu. Oke deh, rasanya cukup ya pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.